percaya bahwa teman-teman semua dimanapun teman-teman berada malam hari ini, saya percaya teman-teman semua sehat, amin. Amin. Tuhan, sebelum kita masuk dalam cerita kita, diskusi kita malam hari ini, sebelumnya kita mau nyembah Tuhan dulu ya. Kita persiapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biar hati kami selalu haus, rindu akan Engkau dalam hidup kami. Oh Yesus, Kau kesukaan kami tak mampu berjalan tanpa Kau di hidup kami. Kami perlu Kau, kami perlu Kau lebih dari segalanya. Kami perlu Kau Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, kami bawa kepadamu. Yesus, Engkau kekuatan kami. Kami tak mampu berjalan tanpa Kau di hidup kami. Kami percaya Tuhan, selamanya Kau Allah kami, Allah beserta kami. Tangan-Mu yang kuat menopang kami, sebab kami percaya harapan yang besar di depan kami. Rancangan-Mu terbaik, Yesus satu-satunya penyelamat kami, juru selamat kami. Kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus, ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan. Oh ya, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku setia, turut rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya
percaya penuh padamu. Inilah hidupku. Yes Tuhan. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, rencana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh kehendak-Mu di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku mengenal seluruh kehendak-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Ajar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dari segalanya. Kami perlu Kau Tuhan, lebih dari nafas kami perlu Kau Bapa. Kami percaya rencana-Mu indah dari segalanya. Haleluya. Kami sembah Rajaku, Raja yang luar biasa. Dahsyat perbuatan-Mu bagi hidup kami. Kami percaya masa depan yang indah, sebab tangan-Mu yang kuat menopang hidup kami. Sebab Engkau Allah beserta kami, Raja yang besar. Kami sembah Kau, kami memuji, kami bawa hati kami mau menikmati-Mu lebih dalam lagi. Kami mau mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ini hidup kami bawa kepada-Mu. Pakai masa muda kami Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu, sebagai alat untuk generasi ini. Kami bawa seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami
kami bawa hati kami, seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih untuk cintamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur Kau memilih kami menjadi anak-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah bagi Allah yang hidup, sembah bagi Raja yang besar. Kiralah biasa, kiralah biasa. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Segala pengakuan penyembahan hanya bagi Raja yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Oh, ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Oh, ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Ini aku, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang besar seperti Kau. Kau memilih kami dari sekian banyak yang Kau ciptakan. Kau pilih kami menjadi anak. Kau angkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih. Bawa kami untuk terus menyadari bahwa kami berharga di mata Tuhan. Dan ketika Tuhan kami hadir di dunia ini, Tuhan punya maksud dan tujuan buat setiap kehidupan kami. Bawa kami untuk mengenal setiap rencana-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan bawa kami untuk lebih lagi dekat dengan Engkau. Sampai benar-benar kehidupan kami ini benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Malam hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam diskusi kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan teman-teman yang mendengarkan, teman-teman yang nonton, Tuhan kami percaya Tuhan hadir juga bersama mereka. Tuhan memberkati setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua. Halo, lama nih nggak ketemu nih dengan kita nih. Ngomong apa ini kita nih? Kita mau ngobrol soal pelayanan. Ngobrol soal pelayanan. Bener. Kan lama ya kita nggak ibadah di gereja ya. Benar. Ibadahnya kan online sekarang. Online ibadah di rumah. Ibadah nggak lu? Ibadah. Saya ibadah. Nonton ibadah. Nonton ibadah ya, nonton ibadah. Betul. Ya sulit ya kondisi sekarang ya. Tema ngobrol kita malam hari ini pelayanan ya teman-teman ya. Jadi kondisi sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini, gereja kan banyak memindahkan ibadahnya gitu. Jadi tetap ibadah tapi nggak di bangunan gitu. Jadi tentu buat beberapa teman-teman yang istilahnya rutin melayani di gereja gitu, mungkin ada yang terganggu, wah gimana gitu lah, ada berbagai macam pandangan mengenai apa ibadah online gitu kan gitu. Terus nah tapi kita nggak mau fokus kemana-mana, kita mau fokus ke pelayanan aja. Nah aku mau tanya dulu sama kamu, gimana menurutmu gimana ibadah online ini, terus bagaimana nih menurutmu? Kamu kan melayani juga kan? Iya. Nah, bagaimana pelayananmu di masa-masa sekarang ini? Kalau aku pribadi sih melihat suatu fenomena ini ya, ada sedih dan ada senangnya juga. Yang pertama sedih, mungkin orang-orang banyak yang terkena dampak, nggak kerja segala macam. Terus yang buat aku senang, kita banyak waktu bertemu dengan keluarga. Banyak waktu dengan keluarga. Nah itu bisa menjadi fellowship buat kita. Nah semisal saya pribadi tidak pelayanan di sebuah gedung gereja. Betul. Karena suatu keadaan yang seperti ini, tapi kita bisa tetap melayani di keluarga. Betul. Jadi alangkah indahnya ketika kita bisa bertemu dengan keluarga dan kita bisa melayani satu sama lain. Contoh yang masih sekolah bisa belajar dengan sungguh-sungguh karena punya banyak waktu di rumah, bisa membantu kegiatan orang tua dan yang rajin tapi yang rajin. Yang rajin bakalan lebih rajin dan di rumah ya kan. Jelas. Yang keset, yang rebahan. Yang benar atau rebahan ya kan. Kayak gitu. Seperti itu ya. Terus nih, buat aku sendiri, aku punya pandangan mungkin apa yang mungkin bukan pandangan yang biasa ya bagi saya gitu. Karena bagi aku pelayanan gereja di masa pandemi ini justru dapat menunjukkan identitas gereja itu sendiri, kekristenan itu. Jadi bagaimana gereja itu bukan sebuah bangunan, bukan sebuah tata cara ibadah yang diatur gitu, tapi gereja itu sendiri adalah ya kita ini gitu. Benar. Nah, menurut saya pandemi ini kesempatan buat gereja-gereja untuk menunjukkan jati dirinya yang asli gitu. Jadi bagaimana kita bisa melayani sebagai gereja dalam bentuk manusia seperti ini, bukan dalam bentuk gereja gitu, bukan ada nama embel-embel inilah gitu, gereja ini, tapi ya gereja secara utuh ya kita ini gitu bagaimana. Jadi kita bisa menunjukkan gereja itu seperti apa, gereja itu harus melayani seperti apa, ya ini kesempatan gitu. Jadi menurut saya ya baiknya itu, kalau nggak baiknya sih ya tadi seperti yang kamu ceritakan tadi kan, banyak apa yang nggak dikeluarkan dari pekerjaan gitu, banyak orang yang nganggur gitu. Tapi sisi positifnya ketika banyak orang yang dikeluarkan pekerjaan, banyak orang-orang yang diproduktif loh. Benar nggak? Benar. Pasti kan lihat kan, ini dulu waktu nggak pandemi ini orangnya nggak produktif nih, katanya nggak bisa buat apa-apa, tapi ketika pandemi kreatif ya kan, jadi punya
usaha masing-masing kan di rumah kan skill gitu. segala macam. Terus banyak orang-orang yang jadi dermawan gitu, tahu-tahu bagi sembako, tahu-tahu bagi masker gitu ya. Itu sisi positifnya. Bagaimana bisa menunjukkan bagaimana gereja itu melayani gitu ya. Ya itu kesempatan gitu sih. Itu sih. Iya. Itu menurut aku sih gitu. Jadi ya itu baik dan buruknya pelayanan dalam kondisi sekarang ya. Terus aku mau tanya gitu, kalau menurut Jefta sendiri suatu pelayanan itu seperti apa? Oke, pelayanan menurut aku ya kok. Menurut kamu ya. Ini Ya. menurut kita ya. Ini Ya. belum tentu Benar. salah dan belum tentu benar. Jadi nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah. Teman-teman harus mengolah lagi, jangan diterima mentah-mentah. Karena ini menurut kami ya. Yuk. Pelayanan menurutku bukan bicara soal kita harus di gedung gereja. Tapi pelayanan di sebuah gedung gereja itu juga bagus. Bagus. Bukan berarti kita nggak pelayanan di sebuah gedung Betul. gereja. Jadi pelayanan kalau aku pribadi secara esensi melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi kita bisa melakukan untuk siapapun, Betul. melakukan apapun, tapi kita dengan sepenuh hati. Betul. Contoh kita tadi belajar, terus kita Belajar. membantu orang tua. Nah, kalau aku berpandangan seperti ini, Tuhan itu pernah berfirman, dia menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan untuk seorang yang hina ini, dia Betul. sudah melakukan untuk aku. Iya. Terus Tuhan juga pernah bilang bahwa anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, jadi saya berpikir di ayat yang tadi, Tuhan itu memposisikan dirinya sebagai orang yang hina, miskin, tertindas, segala macam. Nah, saya bersyukur di masa-masa pandemi ini, bahkan jauh sebelum masa pandemi, saya bisa berbagi itu. Saya punya berkat yang lebih untuk bisa berbagi. Betul. Jadi penyembahan dan pelayanan itu bukan hanya soal Bukan kita hanya. mengangkat tangan di gereja, Bukan hanya. berarti salah ya maksudnya. Iya. Bukan hanya, jadi banyak macamnya. Banyak macamnya. Bukan hanya kita mengangkat tangan di sebuah gedung gereja, tetapi ketika tangan kita turun itu harus untuk membantu Betul. sesama. Nah, itu yang saya pegang, saya berprinsip bahwa oh ya, saya harus meladani Kristus nih. Karena gini, dulu ada satu tokoh itu namanya Mahatma Gandhi, dia kasihan itu mau datang ke gereja, dia ngefans banget sama Yesus ya, sama Fans Kristus, berat ya? fans berat. Mau datang ke gereja ditolak, orang kafir nggak boleh masuk, orang kulit hitam nggak boleh masuk. Gitu. Nah, akhirnya dia bilang bahwa saya setuju dengan Yesus, tapi nggak setuju dengan Kristenmu. Nggak setuju dengan umatnya pada waktu Umatnya itu. pada waktu itu. Nah, itu yang membuat saya merenung, wah, kekristenan nggak bener nih kalau harus seperti ini. Kita harus meladani Kristus. Jadi bagaimanapun keadaan kali ini, saya bersyukur bisa berbagi. Itu menurut saya itu pelayanan yang konkret juga. Selain di gereja gedung Selain di tadi gereja. ya, bahwasanya kita sendiri secara esensi juga gerejanya Tuhan. Yang gitu kok. Betul. Jadi memang seperti itu ya, seperti yang dikatakan Yefta tadi, pelayanan nggak cuma di dalam gereja, nggak cuma loh ya, bukan berarti pelayanan di dalam gereja itu salah atau kurang berkenan gitu. Semua pelayanan berkenan gitu, asalkan seperti satu ayat di dalam Alkitab yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, buatlah ini bukan untuk manusia tapi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi menurut saya ya, apapun yang kita perbuat ketika kita melakukannya untuk Tuhan itu sudah merupakan suatu pelayanan gitu. Jadi Iya, benar. ketika kita bekerja nih, saya bekerja di bidang pangan gitu. Jadi ketika saya saat ini nggak bisa ke gereja, tapi saya melayani mereka gitu. Saya menyediakan kebutuhan pangan untuk masyarakat gitu ya. Itu saya lakukan untuk Tuhan ya. Menurut saya itu juga sudah suatu pelayanan gitu. Selain pelayanan yang seperti kita bangun mesbah keluarga di rumah, terus kita ikut ibadah online, kita angkat tangan, kita muji Tuhan, itu menurutku bekerja yang seperti itu pun itu juga merupakan suatu pelayanan gitu. Jadi buat saya intinya adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan itu sudah merupakan suatu pelayanan. Yeah. Kan percuma juga gitu kita
tubuh kita memuji Tuhan tapi hati kita nggak memuji Tuhan. Iya. Nah itu kan itu suatu yang apa ya, kosong menurut saya itu. Jadi apa istilahnya, kita cuman baik di dalam gereja aja tapi di luar kita nggak melayani sama aja. Iya. Seperti yang kata Yuta tadi gitu. Tuhan Yesus jadi memberikan contoh jadi sesuatu yang paling indah itu loh. Iya. Yang miskin, nggak punya baju, nggak bisa makan gitu kan. Iya. Dan anggaplah gelandangan gitulah istilahnya gitulah. Ketika di jalan gitu kita punya sesuatu yang lebih, kita beri mereka. Seperti itulah kita melayani Tuhan gitu. Tuhan Iya. di ayat yang seperti ayat yang tadi Tuhan memberikan kita teladan yang seperti itu gitu. Wah, ngeri juga ya, maksudnya apa ya, maksudnya Tuhan memberikan kita teladan melayani itu wah ngeri gitu loh. Iya. Kadang orang-orang berpikir tuh melayani di gereja dan untuk kalangan sendiri gitu ya. Maksudnya banyak banget, Banyak yang masih maksudnya berpikir seperti itu. orang-orang tuh gereja itu eksklusif gitu. Iya. Nah kalau aku pribadi harusnya kita gini, punya pandangan hidup untuk melayani, Betul. bukan sekedar melayani untuk hidup. Melayani untuk hidup. Ya kalau melayani untuk hidup kan ya banyak contohnya segala macam ya. Tapi kita harus benar-benar totalitas gitu, hidup untuk melayani. Ya contoh tadi kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah kalau kita melihat keadaan sekarang ini banyak nih, dunia kan juga makin jahat segala macam. Nah, contoh simpel yang bisa kita lakukan adalah kita berbagi hal yang menurut kita baik, tentunya sesuai standar firman Tuhan. Sekarang zaman media sosial kita bisa share Betul, apa betul, yang betul, baik betul. di media sosial seperti itu. Jadi misalkan kita mau memposting sesuatu, kita pikirkan baik buruknya seperti itu. Nah, kalau kita ketemu orang baru nih, misal, nah kita harus pikirkan baik-baik apakah perkataan kita menyinggung atau tidak. Nah, yang menurutku sekarang perlu menjadi perhatian kita bareng-bareng, generasi muda terutama generasi yang milenial ya, terutama kita percaya Yesus bagi anak Tuhan gitu. Betul. Menjadi garam dan terang tuh Menjadi geram dan terang. tidak hanya di gereja. Karena apa? Di gereja tuh kita semua sudah garam, kita semua sudah terang. Gak mungkin di gereja terus kamu nyuri gitu kan. Iya tuh. Gak mungkin. Nah, benar. Di gereja terus kamu nonton bokep kan Nah, gak mungkin. nggak Nah, mungkin. di gereja semua kelihatan Kepalsuan. kan gak mungkin. Nggak kelihatan mungkin aslinya, ditunjukkan aslinya gitu. Nah itu justru kita harus keluarkan identitas kita, kekristenan kita ketika kita di luar. Betul. Karena makanan, contoh ya makanan itu akan enak ketika garamnya pas. Nah kalau kita di gereja garam semua terlalu asin kok. Terlalu asin. Kalau terang semua itu silau kok. Betul silau. Iya. Jadi gak kelihatan apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa, toh. Yang asli gak kelihatan, mana yang asli, mana yang palsu gak kelihatan karena Malah mata kita bereng. Beren guys. Beren, guys. Beren. Gak Nah, kelihatan. Jadi kalau kita bisa jadi meneladani perbuatan Tuhan Yesus ya, kita datang yang ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip itu dianggap gelap. Betul. Yesus kan supaya terang kita kelihatan. Wah bener, Yesus datang ke rumahnya pemungut cukai, terus Ke pelacur. ke pelacur juga. Betul. Itu keren loh. Pelacur itu mau dirajam, Yesus datang, kamu nggak boleh ngerajam. Jadi dirajam akhirnya kan. Gitu. Kalau kamu nggak pernah melakukan dosa silahkan Betul. kamu rajam. Tapi akhirnya nggak ada dirajam. Ya karena memang semuanya pernah melakukan dosa ya kan. Keren lah Yesus. Keren. Ya itu yang menurut saya kita perlu meneladani kok Iya, seperti iya. itu. Yesus tumbang keren ya. Terus ini kan sepertinya pandemi masih panjang nih ya. Kita kan nggak tahu nih kapan selesainya. Walaupun ada berita-berita yang sudah memberitakan wah ketemu vaksinnya, negara ini bilang ketemu vaksinnya, tapi sampai sekarang ya kan belum ada penurunan kasus kan. Jadi gimana kalau misal ini kita ya saya berharapnya sih pandemi ini cepat berlalu ya, maksudnya biar selesai kembali orang. Tapi ketika ini masih panjang, apa yang pengen buat lakukan gitu? Kamu pengen melayani yang seperti apa gitu Ya. ke depannya? Saya pribadi sekarang sudah kerja istilahnya gitu, mendapat sedikit penghasilan. Betul. Nah penghasilan itu saya sisihkan untuk membantu orang yang sekiranya kurang mampu. Saya juga pengen berharap pandemi ini segera berlalu karena saya sudah merindukan keadaan di mana semua normal. Betul. gitu. Kangen bro. Kangen. Aku kangen. Terus terang
kangen aku ngumpul sama teman-teman gitu Iya. kan. Terus kangen lihat lucu-lucuan sama mereka gitu, kangen ketemu di gereja gitu kan, nyembah bareng, ibadah bareng, itu seru, itu satu hal yang paling tak kangen nih gitu, ketemu teman-teman, kita bisa ibadah bareng, Iya. kita bisa penyembahan bareng, konyol-konyolan gitu kan, lucu-lucuan. Biasanya lucu-lucuan, sekarang suruh jaga jarak gitu, jarang ketemu. Itu rindu banget aku. Ya sama, dulu kan juga kita punya kegiatan yang aktif, tahu-tahu sekarang seperti ini Kan semua ya kan. Nah, saya juga pengen keadaan ini cepat selesai. Ada hal di mana kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Betul. Itu yang tadinya kita kurang meningkatkan kegiatan kita bisa tingkatkan lebih baik lagi dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Betul. Hal-hal yang seperti ini kita hadapi sekarang bisa menjadi evaluasi untuk ke depan seperti itu. Betul. Nah, aku sendiri pengen ya, karena ini ya kerjaanku kan kebetulan di bidang pangan tadi ya. Ya sama sih, maksudnya bersyukur aku masih bisa kerja gitu. Walaupun kerjaanku sebenarnya tambah banyak gitu karena pandemi ini, terus resiko juga karena kan keliling terus termuter gitu, ketemu orang banyak, itu resiko. Tapi ya itu satu, aku anggap sebagai sebuah pelayanan gitu. Bagaimana aku bisa melayani teman-teman, bisa melayani masyarakat yang luas. Ketika mereka membutuhkan bahan pangan, aku bisa beri gitu, aku bisa menyediakan gitu istilahnya, walaupun melalui perusahaan, tapi ya itu sebuah pelayanan buat aku gitu. Jadi, Bangga ya pasti. Bangga gitu, walaupun harus istilahnya kan resiko nih, ya kan resiko gitu, karena aku ketemu orang banyak, tetap harus bekerja gitu. Dan mematuhi Resiko protokol kesehatan. resiko tertularnya itu lebih tinggi gitu, tapi ya udah dalam nama Yesus saja gitu, tak anggap ini sebuah pelayanan gitu. Ini Tuhan berikan aku seperti ini, ya tak anggap sebuah pelayanan gitu, kesempatan buat aku melayani di saat kondisi seperti ini. Karena aku bersyukurnya banyak orang-orang yang dipecah dari pekerjaan gitu. Banyak orang-orang yang susah mencari kerja. Kalau aku masih bisa bekerja, ya itu kesempatan buat aku buat melayani gitu. Mungkin teman-teman yang belum bekerja, teman-teman yang masih sekolah, itu sekolahnya libur, kuliahnya libur, juga punya kesempatan yang sama untuk melayani sebenarnya gitu. Benar. Alasannya lah mau apa enggak gitu. Masalahnya itu gitu. Jadi Banyak orang yang mampu tapi nggak mau. banyak orang yang mampu tapi nggak mau lah. Yuk, di sini aku juga ngajak teman-teman semua nih yang di rumah aja ya kan, tetap bisa melayani walaupun di rumah aja gitu. Banyak caranya yuk. Jadi bisa menyebarkan hal positif di media sosial itu, memberikan semangat dan dukungan gitu. Syukur-syukur kalau punya berkat lebih, sumbangkan gitu untuk orang-orang yang beresiko tinggi terkena COVID, pakai kayak perawat gitu, dokter-dokter gitu kan. Itu kan mereka kan di barisan paling depan gitu saat musim-musim seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya adalah melayani itu bukan cuma ada di dalam gedung gereja gitu, tapi bagaimana kita kembali ke apa ya istilahnya esensi awal sebuah gereja, yaitu ya tubuh kita ini adalah gereja gitu. Jadi dimanapun gereja, baik gereja sebagai tubuh gitu, dimanapun gereja berada, disitulah pasti selalu ada kesempatan untuk melayani. Sekecil apapun, yuk mari sama-sama melayani. Begitu, Yuta. Ya, yuk kita mengakhiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah membantu kami, teman-teman yang juga yang mendengarkan di rumah. Memberkati Tuhan. Biarkan kami tetap senantiasa melayani Engkau. Mungkin bentuknya bukan melayani jadi worship leader, jadi worshiper, jadi pemain musik di dalam sebuah gedung gereja, tapi lewat apa yang kami perbuat, kami mau sebarkan kasih di sekitar kami Tuhan, sebarkan semangat, sebarkan motivasi Tuhan, supaya teman-teman, supaya dunia tahu Tuhan, dunia tidak kehilangan harapan Tuhan untuk terus melanjutkan kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam namamu kami angkat doa kami serahkan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Oke guys,
Seru nggak sih? Seru dong. Seru. Seru dong. Seru. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan sudah ibadah bersama-sama. Sama Bu Meta dan Billy. Oke guys, jangan lupa ya minggu depan kita berjumpa lagi di ibadah berikutnya. Oke. Dan Kalau teman-teman ada masukan gitu, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Gitu. Komen, kritik, saran apapun buat kemajuan ibadah kita gitu. Nanti tinggal kita aja di kolom komentar. Oke guys. Oke. Gimana Bang Yep? Oke guys. Kalau ada kritik dan saran bisa chat WA Mbak Novi pengerja Gereja. Itu nanti nomornya ada di sini ya. Itu penanggung jawab kita semua. Nomornya ditampilin di sini ya. Guys. Oke. Terima kasih. Bye bye. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Oke.